Coba ingat satu hal yang dulu pernah kamu miliki, lalu sekarang sudah hilang. Bukan cuma barang, bisa jadi kesehatanmu yang dulu prima, kini digantikan rasa cemas setiap pagi. Bisa jadi tabungan yang ludes seketika karena satu keputusan salah. Bisa jadi hubungan yang dulu hangat, sekarang tinggal sapaan basa-basi kalau tidak sengaja berpapasan di jalan. Atau posisi kerja yang kamu bangun bertahun-tahun dengan keringat dan air mata hilang begitu saja dalam satu surat pemberitahuan. Dan malam ini, mungkin kamu sedang menatap layar ini sambil diam-diam bertanya dalam hati, apakah semua ini bisa kembali? Atau apakah aku memang harus menyerah dan menerima bahwa yang sudah hilang, ya sudah hilang selamanya? Saya ingin kamu tahu satu hal penting sebelum kita mulai. Dari tempat saya berdiri sekarang, saya melihat sesuatu yang mungkin belum bisa kamu lihat dari tempatmu duduk. Saya melihat 5 orang, ribuan tahun yang lalu, yang pernah duduk persis di titik terendah yang kamu rasakan saat ini. Kehilangan yang sama besarnya, keputusasaan yang sama dalamnya. Dan mereka semua mengalami satu hal yang sama. Pemulihan total yang jauh lebih indah dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekedar cerita dongeng masa lalu yang manis didengar. Ini adalah pola. Dan pola Tuhan itu selalu berulang. Pasti, akurat, dan sedang bergerak menuju hidupmu. Dan kamu tidak perlu lagi memikul beban berat ini sendirian. Atau berjuang setengah mati dengan sisa kekuatanmu yang sudah habis. Ada 5 area besar dalam hidup manusia yang paling sering dirampas musuh. Kesehatan, keuangan, hubungan, karir, dan masa depan. Alkitab tidak mencatat janji kosong untuk area-area ini. Alkitab mencatat bukti nyata untuk masing-masing area tersebut. Jadi hari ini kita tidak akan membahas teori kosong. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang sama yang telah memulihkan kisah mereka secara ajaib sedang bersiap menulis babak baru yang luar biasa di hidupmu. Mari kita mulai dari area yang paling dekat dengan dirimu saat ini. Tubuhmu sendiri. Bukti 1. Naaman, pemulihan kesehatan. Namanya Naaman. Dia panglima perang hebat yang dihormati dan disegani. Tapi dia punya satu rahasia gelap di balik baju sirahnya yang tidak bisa dia sembunyikan dari siapapun. Kusta. Di zamannya, kusta bukan sekedar penyakit kulit. Itu adalah vonis mati secara sosial. Saat kamu kena kusta, semua orang menjauh, keluarga menjaga jarak, dan tidak ada satupun tabib yang berani memberi harapan sembuh. Kamu mungkin tidak menderita kusta hari ini, tapi kamu pasti tahu rasanya memiliki celah di tubuh atau jiwamu yang membuat orang lain menjaga jarak. Sesuatu yang bikin kamu capek menjelaskan, capek berharap, sampai akhirnya berhenti berharap sama sekali. Ketika Naaman mendengar ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan, dia langsung pergi dengan persiapan luar biasa. Dia membawa berkilo-kilo emas, perak, dan pakaian mewah. Dia siap membayar harga tertinggi demi sebuah kesembuhan. Tapi respon yang dia terima justru membuatnya murka. Sang nabi bahkan tidak mau menemuinya dan hanya mengirim pesan singkat. Pergi, mandilah 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Naaman marah besar. Mengapa? Karena dia mengharapkan ritual yang megah, mantra yang rumit, atau perjuangan yang heroik. Dia tidak siap dengan kenyataan bahwa pemulihannya hanya butuh mandi di sungai Yordan yang kotor. Untungnya, seorang pelayan menegurnya dengan kalimat yang mengubah segalanya. Jika nabi itu meminta Anda melakukan hal yang besar dan berat, bukankah Anda akan tetap melakukannya? Apalagi ini hanya diminta mandi. Disinilah rahasianya.
keajaiban itu tidak terletak pada air sungainya, melainkan pada kesediaannya menurunkan ego untuk taat pada hal yang sangat sederhana. Saat Naaman akhirnya membenamkan dirinya untuk ketujuh kalinya, pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Perhatikan detail ini. Tuhan tidak hanya menyembuhkan kustanya, kulitnya dipulihkan menjadi mulus tanpa celah seperti kulit bayi. Ini bukan pemulihan setengah-setengah. Ini adalah pemulihan total yang jauh lebih baik daripada kondisi tubuhnya sebelum dia sakit. Hari ini, mungkin kamu sedang menanti keajaiban besar untuk kesehatan fisik atau batinmu yang lelah. Kamu berpikir harus melakukan hal-hal besar, berat, atau rumit agar Tuhan mau menolongmu. Padahal, mungkin yang Tuhan minta darimu hari ini hanyalah satu langkah ketaatan kecil yang selama ini kamu anggap terlalu remeh untuk dilakukan. Maka lepaskan egomu, ambil langkah itu, dan biarkan dia bekerja. Sekarang, jika Tuhan sanggup memulihkan sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru, bagaimana dengan area hidupmu yang lain? Khususnya area yang bisa dihitung dengan angka, yakni nominal angka di rekeningmu. Kita masuk ke bukti kedua. Ayub, pemulihan keuangan dan aset. Kita masuk ke bukti kedua, keuangan dan asetmu. Ayub kehilangan segalanya dalam waktu yang bahkan tidak sampai 1 hari penuh. Ternak yang berjumlah ribuan ekor ludes dirampas dan terbakar. Rumahnya roboh menimpa anak-anaknya. Kekayaan raksasa yang dibangun seumur hidup lenyap tak bersisa sebelum matahari terbenam. Jika kamu pernah melihat saldo rekeningmu merosot ke titik terendah, sampai-sampai kamu gemetar dan takut untuk cek saldo, kamu tahu sedikit dari rasa sakit yang Ayub alami. Bedanya, Ayub tidak mengalaminya pelan-pelan. Dia langsung jatuh miskin ke titik nol dalam semalam. Selama masa-masa sulit itu, Ayub tidak langsung mendapat jawaban. Dia menangis, berdebat, dan menatap langit yang seolah-olah bisu. Namun, perhatikan titik balik ajaib ini. Alkitab mencatat, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. 2 kali lipat. Bukan sekedar dikembalikan seperti semula, tetapi digandakan secara supranatural. Dan rahasia terbesarnya ada di sini. Tuhan tidak menyuruh Ayub bekerja keras 16 jam sehari untuk membangun kembali bisnisnya dari nol. Tuhan juga tidak memintanya mencari pinjaman modal ke sana kemari. Pemulihan radikal itu terjadi tepat ketika Ayub merendahkan hatinya, melepaskan kepahitan, dan mendoakan sahabat-sahabat yang sebelumnya telah menghakimi dan menyakiti hatinya. Hanya satu tindakan ketaatan batin, dan pintu gerbang kelimpahan langsung terbuka lebar. Ini membuktikan satu hal. Jika yang memulihkan keuanganmu adalah kekuatan manusia, maka hasilnya akan sangat terbatas pada kemampuannya. Tetapi, jika yang memulihkan hidupmu adalah pemilik langit dan bumi, maka semua batasan logis manusia tidak berlaku lagi. Jadi, jika hari ini kamu sedang menatap angka-angka tagihan yang bikin banyak pikiran atau menyesali keputusan soal uang di masa lalu yang salah, ingat ini baik-baik. Kehilanganmu saat ini bukanlah akhir dari ceritamu.
itu hanyalah babak persiapan sebelum Tuhan melakukan penggandaan di hidupmu. Namun sekarang ada satu hal di dunia ini yang jauh lebih sulit dipulihkan daripada uang. Karena uang setidaknya bisa dihitung dengan angka. Tetapi hal yang satu ini tidak bisa dinilai dengan materi. Namanya luka antar manusia, hubungan yang telah hancur. Mari kita lihat bukti ketiga. Esau dan Yakub, pemulihan hubungan dan relasi. Kita beralih ke bukti ketiga, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi jika hancur, bisa membuat hidup kita terasa hampa. Hubungan antar manusia. Yakub pernah melakukan kesalahan fatal. Dia menipu kakak kandungnya sendiri, Esau, lalu merampas berkat dan hak kesulungan dengan cara yang sangat licik. Selama 20 tahun pelariannya, Yakub hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dia tahu, cepat atau lambat dia harus bertemu Esau lagi. Dan di kepalanya, pertemuan itu hanya akan berakhir dengan satu hal. Pertumpahan darah. Saat ini, mungkin ada satu nama spesifik yang langsung muncul di kepalamu. Seseorang yang hubungannya denganmu sudah rusak begitu lama, sampai-sampai kamu berhenti berharap hubungan itu bisa pulih. Mungkin kamu sudah lelah mencoba meminta maaf, atau kamu justru sedang menunggu permintaan maaf yang tidak pernah kunjung datang. Ketika waktu pertemuan itu tiba, Yakub berjalan dengan lutut gemetar. Dia membungkuk berkali-kali ke tanah, bersiap menerima amarah atau bahkan pedang dari kakaknya. Tapi, lihat bagaimana Tuhan membalikan keadaannya dalam sekejap. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kejadian 33 ayat 4. 20 tahun kebencian yang membatu, luntur seketika hanya dalam satu pelukan. Perhatikan baik-baik, Yakub tidak perlu berdebat semalaman untuk membuktikan siapa yang benar atau salah. Dia tidak perlu menyusun cara ngomong atau negosiasi yang rumit. Nyatanya, bagian yang paling berat, yaitu melunakkan hati Esau yang sudah menyimpan dendam kesumat selama 2 dekade, bukanlah tugas Yakub. Itu adalah pekerjaan diam-diam yang Tuhan lakukan langsung di hati Esau, jauh sebelum mereka bertemu. Kamu tidak perlu memenangkan argumen untuk memulihkan hubungan yang retak. Tugasmu sebenarnya sangat ringan. Cukup miliki kerendahan hati untuk melepaskan pengampunan. Sisanya, biarkan Tuhan yang mengambil alih bagian tersulit untuk melembutkan hati orang tersebut. Bagian yang memang tidak akan pernah sanggup kamu lakukan sendiri. Sekarang, jika hubungan keluarga yang hancur dan membeku selama 20 tahun saja bisa dicairkan Tuhan dalam 1 detik pelukan, bagaimana dengan hal lain yang terasa lebih permanen dan tertulis hitam di atas putih? Sesuatu seperti karir, reputasi, atau masa depanmu yang rasanya sudah habis. Mari kita masuk ke bukti keempat. Yusuf, pemulihan karir dan kepemimpinan. Kita beralih ke bukti keempat. Karir, reputasi, dan kepemimpinanmu. Yusuf difitnah secara keji oleh istri Potifar. Dia dibuang ke penjara bawah tanah terdalam, bukan karena dia bersalah, tapi justru karena dia menolak untuk berkompromi dengan dosa. Bertahun-tahun dia mendekam di sana. Bahkan orang yang pernah dia tolong di penjara, yang berjanji akan mengingatnya di hadapan raja, malah melupakannya begitu saja setelah bebas. Jika kamu pernah merasa kerja kerasmu tidak pernah dihargai oleh atasan, atau namamu sengaja dirusak oleh rekan sekerja,
padahal kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tahu persis rasanya berada di posisi Yusuf. Berada di ruang bawah tanah yang gelap, sepi, dan seolah tidak punya masa depan. Tetapi, perhatikan betapa instannya cara Tuhan membalikan keadaan ketika waktunya tiba. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dengan ini, aku mengangkat engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Kejadian 41 ayat 41. Dari status tahanan asing, langsung dipromosikan menjadi orang nomor 2 di imperium terbesar di dunia saat itu. Luar biasanya, kenaikan kelas ini tidak membutuhkan waktu 10 atau 20 tahun proses tangga karir yang lambat dan melelahkan. Terobosan itu terjadi hanya dalam hitungan hari. Dan catat ini baik-baik, Yusuf tidak naik jabatan karena memiliki koneksi orang dalam. Faktanya, koneksi manusia yang sempat ia andalkan justru mengecewakannya. Bebanmu diringankan karena promosi dari Tuhan itu tidak membutuhkan kamu untuk menjilat atasan atau sibuk mencari muka. Yang membawanya naik adalah penyertaan Tuhan yang bekerja bahkan di titik paling gelap sekalipun. Promosimu dan pemulihan nama baikmu tidak bergantung pada bos yang menutup mata atau jaringan koneksi yang belum kamu miliki hari ini. Tuhan sanggup memangkas waktu tunggu yang menurut perhitungan logismu masih bertahun-tahun lagi dan memindahkanmu dari titik terendah ke puncak kepemimpinan yang bahkan belum pernah terlintas di pikiranmu. Tapi sekarang ada satu area lagi yang seringkali paling diremehkan. Padahal area inilah yang akan menentukan arah masa depanmu secara keseluruhan. Bukan lagi soal memulihkan masa lalu, melainkan mempersiapkan masa depan. Mari kita masuk ke bukti yang terakhir. Bukti 5, Daniel dan 3 sahabatnya. Pemulihan, pendidikan, hikmat, dan masa depan. Kita sampai pada bukti kelima, studi, hikmat, dan arah masa depanmu. Daniel dan 3 sahabatnya diangkut paksa menjadi tawanan ke Babel. Mereka tidak hanya dijauhkan dari keluarga dan tanah air, tetapi dipaksa masuk ke dalam sistem pendidikan sekuler dan kebudayaan asing yang bertentangan dengan iman mereka. Nama mereka diganti secara paksa, seolah-olah seluruh identitas asli mereka ingin dihapus secara paksa. Kamu mungkin pernah merasa terjebak dalam situasi seperti itu. Berada di lingkungan kampus atau tempat kerja yang toksik, dipaksa mengikuti sistem yang tidak sehat, sambil didera rasa cemas bahwa masa depanmu akan hancur karena kamu berada di tempat yang salah. Namun, Daniel dan sahabat-sahabatnya memilih satu tindakan ketaatan yang sederhana. Menjaga kekudusan hati mereka di tengah sistem yang rusak tersebut. Hasilnya, benar-benar di luar nalar manusia. Dalam segala hal mengenai hikmat dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel 1 ayat 20. 10 kali lebih cerdas dan unggul dari semua pemuda terbaik di kerajaan itu. Maka rahasianya ada di sini. Keunggulan mutlak itu tidak mereka dapatkan dari jam belajar yang menyiksa batin, atau karena mereka memeras otak 10 kali lebih keras daripada orang lain. Hikmat itu diberikan langsung sebagai anugerah supranatural dari Tuhan, karena mereka setia menjaga hati. Jika malam ini kamu merasa tertinggal dalam studi, merasa sistem di sekitarmu tidak mendukung mimpimu, atau bingung menentukan arah masa depanmu, ingatlah pola ini. Keunggulanmu tidak ditentukan oleh mahalnya biaya pendidikan atau reputasi institusimu. Saat kamu mengutamakan Tuhan, Dia sanggup mengaruniakan hikmat dan ketajaman berpikir yang melampaui semua orang di sekelilingmu.
tanpa kamu harus merasa stres, lelah, dan kewalahan mengejarnya sendirian. Dan pada akhirnya, dari kelima bukti nyata yang sudah kita bahas hari ini, kita dibawa pada satu kenyataan penting. Hidup di dunia yang sudah jatuh ini artinya, cepat atau lambat, setiap orang akan menghadapi kehilangan. Entah itu kesehatan yang goyah, keuangan yang jatuh, hubungan yang retak, karir yang hancur, atau masa depan yang terasa buram. Tapi kalau kamu orang percaya, ingat satu hal ini baik-baik. Penderitaan selalu punya tanggal kadaluarsa. Naaman, Ayub, Yakub, dan Esau, Yusuf, Daniel, dan sahabat-sahabatnya, semua membuktikan satu hal yang sama. Enggak ada satu area pun dalam hidupmu yang ada di luar jangkauan pemulihan Tuhan. Sambil kamu menunggu pemulihanmu dinyatakan, ketahui ini. Masa gelap yang sedang kamu lewati sekarang mungkin sedang dipakai Tuhan untuk meruntuhkan hal-hal dalam dirimu yang perlu diruntuhkan. Seperti yang terjadi pada Naaman, atau sedang dipakai untuk memurnikan imanmu, seperti yang terjadi pada Ayub dan Yusuf. Karena sesungguhnya hidupmu ini bukan lagi sepenuhnya milikmu. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebelum kita tutup malam ini, saya mau ajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mendengar lagi, tapi untuk bicara. Letakkan apapun yang sedang kamu pegang di tanganmu sekarang dan ikuti kalimat ini satu persatu, seolah kamu sedang bicara langsung ke Bapa yang sudah menunggumu dari tadi. Mari kita berdoa. Bapa, aku datang apa adanya malam ini. Tanpa topeng, tanpa alasan. Aku percaya Engkau sedang mendengarkan. Bahkan di titik terlelahku ini, aku akui ada bagian dalam hatiku yang sudah berhenti berharap Kau akan memulihkan. Aku minta maaf karena diam-diam sudah menyerah. Padahal Engkau belum pernah menyerah atas hidupku. Aku sadar kehilangan yang aku alami bukan tanda Kau meninggalkanku, tapi ruang kosong yang sedang menanti isian tangan-Mu. Aku sadar keputusasaanku selama ini berakar dari lupa bahwa Engkau adalah pemilik segala yang hilang dariku. Mulai malam ini, aku berhenti menghitung apa yang sudah hilang dan mulai percaya pada apa yang sedang Kau kembalikan. Aku memilih berhenti hidup dalam sisa dan mulai hidup dalam janji pemulihan-Mu. Aku percaya seperti Naaman, tubuh dan jiwaku bisa dipulihkan sepenuhnya, bahkan melebihi keadaanku semula. Aku percaya, seperti Ayub, apa yang hilang dariku akan Kau kembalikan berlipat ganda pada waktunya.
Tuhan, aku undang Engkau masuk ke area kesehatanku, keuanganku, hubunganku, karirku, dan masa depanku hari ini. Aku undang Engkau bekerja dengan caramu, bukan cara yang aku rencanakan sendiri. Aku serahkan waktu tunggu ini sepenuhnya ke tangan-Mu. Karena Engkaulah yang memegang kalender pemulihanku. Aku berhenti memegang kendali dan memilih percaya penuh pada rencana-Mu yang jauh lebih baik dari rencanaku. Aku adalah milik-Mu, dibeli lunas. Dan tidak ada satu bagian dari hidupku yang terlalu rusak untuk Kau pulihkan. Dalam nama Yesus, aku percaya pemulihanku sedang dalam perjalanan. Amin. Apapun yang sudah kamu tandai telah hilang dari daftar hidupmu malam ini, coret ulang dengan tinta yang berbeda. Karena Tuhan yang sama, yang memulihkan Naaman, Ayub, Yakub, Yusuf, dan Daniel, sedang menulis babak pemulihanmu sendiri mulai hari ini. Kalau video ini menguatkan kamu dan ingin didoakan, tulis di kolom komentar. Saya akan mendoakan satu-satu dan cepat lambat akan membalas pesannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.